Apa itu saham? Apakah aman? Apakah resikonya mungkin besar banget? Dan siapa sih yang sudah sukses di dunia saham? Bagaimana mekanisme kerja dari saham? Mari semua kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bersama saya Anggi Sudijatnika akan bahas itu semua. Nah, yang pertama adalah saham merupakan surat berharga. Berarti gini, sebuah rumah ada fisiknya, ada suratnya, misalnya SHM dan IMB. Nah, sama dalam sebuah perusahaan gitu ya, ada namanya surat berharga yang disebut sebagai saham sekarang ya. Nah, saham ini adalah tanda bahwa Anda tercatat di sebuah perusahaan memiliki saham A misalnya ABCD dan Anda tercatat memiliki 1%. Berarti kepemilikan Anda adalah 1% dari total 100%. Contohnya seperti itu. Jadi ketika Anda membeli saham nanti, itu Anda sebetulnya memiliki perusahaan tersebut. Tapi prosentasenya mungkin 0,01% atau kalau punya uang banget misalnya ratusan miliar, triliunan bisa sampai 1% sampai 5% misalnya. Itu nanti teman-teman punya porsi di situ gitu ya. Dan perusahaan yang nanti kita beli yang menggunakan sekuritas yang kemarin kita bahas ya, itu adalah saham-saham yang sudah IPO, yaitu yang sudah TBK, yang sudah mengajukan diri ke dalam tanda kutip mungkin lembaga terkait ya, bahwa saya bisa dicek perusahaannya, saya memang terbuka gitu ya, dan saya bersiap untuk melepas saham-saham milik perusahaan ke masyarakat. Artinya masyarakat bisa memiliki perusahaan tersebut. Dan kita dengan mudahnya sekarang membeli saham-saham yang mungkin teman-teman menjadi orang yang konsumsi ya di produk-produk mereka. Contoh Unilever, kode sahamnya adalah UNFR. Nah, Anda bisa membeli perusahaan tersebut menggunakan sekuritas yang kemarin kita bahas. Jadi, ketika Anda nanti membeli saham menggunakan sekuritas, maka Anda berhak tercatat secara legal, resmi, dan ini tidak ada penipuan-penipuan ya. Oke, kita masuk ke hal yang mungkin paling asik nih bagi teman-teman, yaitu bagaimana sih untung di saham. Mari kita bahas sekarang. Ada dua jenis keuntungan yang saya ketahui dan saya memang rasakan, yaitu yang pertama jual belinya, kayak properti atau coupling gitu ya. Anda beli harga 100 juta, kemudian tahun depan karena ada kenaikan misalnya dan Anda pengen melepas harga di tahun depan misalnya jadi 120 juta. Berarti untung Anda adalah 20 juta. Dan uang 100 jutanya modalnya balik lagi ke Anda. Nah, kekurangan di properti misalnya ya, itu harus nunggunya lama, tahunan. Dan bahkan ketika mau ngejual nggak bisa langsung laku. Ya. Nah, berbeda dengan di saham itu ada likuidasi atau istilahnya tuh seperti kita lagi butuh tinggal jual aja dan banyak kok yang minat. Makanya nanti jangan sampai beli saham-saham yang tidak banyak peminatnya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian nomor 2 adalah dividen bagi hasil. Misal Anda punya kepemilikan di sebuah saham gitu ya. Misalnya berapa ratus lot atau berapa ribu lot, nanti tentang lot kita bahas. Anggap Anda udah paham dulu aja. Misalnya Anda punya beberapa lot di suatu saham dan per lotnya dihargai misalnya 100 rupiah. Kemudian Anda punya 10 lot, berarti 100 kali 10 adalah misalnya 1000. Nah, berarti per 10 lot Anda akan dapat bagi hasil misalnya 1000 rupiah. Itu teknis untuk dividen, biasanya ada RUPS, ada ketentuan dan yang istilahnya bisa tahunan, bisa setahun 2 kali, itu terserah dari perusahaannya, dan itu bisa dicari mana nih perusahaan yang sering bagi dividen. Ada beberapa tipe investor yang hanya mencari dividen, artinya tidak di capital gain. Berarti kalau di properti adalah Anda membeli sebuah misalnya ruko atau misalnya kos-kosan atau misalnya rumah yang dikontrakan. Nah, Anda tidak menjual properti tersebut tapi Anda mendapatkan passive income-nya. Nah, ini tipe nomor 2 ini biasanya dia tipenya hold forever, artinya dia beli saham yang memang sering bagi dividen
beli sebanyak-banyaknya di beberapa sektor, di beberapa saham gitu ya, nggak hanya di satu perusahaan, sehingga dia tinggal menikmati hidup. Nah itu ada contohnya misalnya Bapak Lo Keng Hong ada gitu ya, kemudian ada juga Warren Buffett gitu yang di luar negeri, dan juga ada lagi Andika Sutoro Putra yang mulai ke hold forever gitu ya, di mana dia akan menahan suatu saham sampai tahunan bahkan mungkin puluhan tahun hanya fokus untuk mendapatkan dividen. Nah, sekarang kita masuk ke aturan jual beli. Dalam membeli saham ada aturannya. Selain harus punya sekuritas gitu ya, dan juga tentunya punya uang misalnya cukup ratusan ribu sebetulnya, ada aturannya yaitu Anda hanya bisa beli di jam waktu bursa. Nah, jam waktu bursa itu adalah bukan hari libur dan antara jam 9 sampai jam 15 ya, 15 sore, jam 9 sampai jam 15 sore, dan ada waktu istirahatnya di tengah hari yaitu jam setengah 12 sampai jam setengah 2 itu istirahatnya. Nah, jadi setiap harinya Anda bisa beli dan jual saham gitu ya. Kalau Anda lagi butuh duit misalnya, saya jual sahamnya dan memang sudah untung gitu kan. Kemudian dicairkan ke Anda. Semudah itu menggunakan aplikasi ya yang Anda download, nantinya tentunya harus daftar dulu di sekuritas. Lihat video sebelumnya. Nah, aturan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah adanya lot. Lot itu adalah per satu lot adalah 100 lembar kayak gini. Satu lusin berapa? 12 piece gitu ya. Nah, ini satu lot berapa? 100 lembar. Jika saham ABCD, contoh ya, Anda beli saham ABCD, harganya tertera di sekuritas itu adalah 2.000 per lembar. Maka Anda wajib membeli satu lot. Satu lot itu berarti 100 lembar. Maka Anda harus punya minimal 200.000 jika memang mau beli saham yang harganya 2.000. Nah, jadi Anda minimal punya dana untuk beli satu lot, di mana harga saham beragam memang ya, dari yang 50 perak per lembar sampai puluhan ribu per lembar juga ada. Jadi minimal Anda punya dana sebetulnya di sekuritas tersebut nanti top up gitu ya, 50.000 sampai 100.000 udah bisa mulai membeli saham gitu ya, yang harganya 50 perak sampai 1.000 rupiah, itu berarti Anda bisa membeli istilahnya satu lot gitu. Kemudian simulasi keuntungan jual beli saham. Anda beli saham ABCD, harganya 2.000 per lembar. Anda beli 100 lot. Ya, berarti nih 100 lot, nih 100 lot gitu ya. Kemudian dikali 100 lembar, kan per lot itu 100 lembar ya, dikali 2.000. Maka Anda harus punya kesediaan dana 20 juta yang sudah di top up ke sekuritas. Lalu saham tersebut ternyata naik, bisa hari itu, bisa besoknya, bisa minggu depan gitu ya. Tentu ada analisanya di sini. Ternyata naik menjadi 2.100 per lembar. Maka uang Anda menjadi, ini tinggal dikalikan, menjadi 21 juta. Dan profit Anda adalah berarti 1 juta atau 5%. Nah, bayangin Anda bisa dapat aja 5% per minggu paling kecil misalnya ya. Berarti Anda bisa profit kalau punya uang 20 juta adalah 1 juta. 1 juta dikali misalnya 1 bulan 4 minggu gitu ya, berarti 4 juta gitu ya. Dengan dana yang sama, yaitu dananya tetap 20 juta. Berarti ketika Anda bermodal 20 juta, kemudian trading gitu ya, ataupun investing gitu ya, ternyata untung tuh 5% per minggu, atau paling kecil aja 5% per bulan. Itu sudah dapat tambahan hasil yaitu 1 juta per bulan atau mungkin 4 juta per bulan. Tergantung dari istilahnya bagaimana Anda memilih saham ataupun nanti melihat rekomendasi saham yang kita arahkan. Nah, apa sih yang membuat suatu saham itu naik? Mungkin teman-teman gimana sih memprediksinya gitu ya. Teman-teman harus paham dulu. Inti daripada inti suatu saham naik adalah adanya kekuatan pembeli versus kekuatan penjual. Contoh, kalau kita beli tomat misalnya, tomatnya kemudian si penjual ini nahan, nggak mau ngejual di harga murah. Dia sepakat harganya pada tinggi. Kemudian si pembeli karena memang lagi butuh tomat dan memang lagi suka tomat, akhirnya dia ya udah deh, gue beli aja karena gue suka barangnya gitu kan. Nah, sama
ketika di saham, sahamnya disukai oleh masyarakat, sahamnya misalnya perusahaannya oke, kemudian lagi ada berita-berita baik, sehingga para seperti kita beli nanti ditahan misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau mungkin 1 hari 2 hari setelah naik langsung jual lagi. Nah itu memang ada konsep kekuatan pembeli versus kekuatan penjual. Makanya kita harus menganalisa yang memang akan mengalami kenaikan, potensial naiknya tinggi berdasarkan data-data gitu ya. Nah, alhasil harga saham akan cenderung naik karena pasar merespon bahwa saham tersebut bagus. Nanti kita analisa bagusnya tuh yang kayak gimana ya, yaitu yang diminati pembeli. Syarat-syaratnya adalah nih alasan-alasan biasanya ya karena laporan keuangannya bagus. Ini yang standar. Ada juga yang tidak melihat hal ini. Kemudian ada juga yang ngelihat berita. Banyak sekali berita misalnya Gojek misalnya kerjasama dengan Tokopedia, merger. Kemudian misalnya Bukalapak masuk dia ke IPO gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya berita-berita kayak digital bank ataupun misalnya kerjasama dengan Cina, kerjasama dengan apa perusahaan BUMN sehingga newsnya baik. Ketika newsnya baik, misalnya dia diminati banyak pembeli untuk menjadi pemilik perusahaan tersebut menggunakan pembelian saham di sekuritas gitu ya. Dan alasan-alasan lainnya yang menganggap bahwa kemungkinan naiknya tinggi karena perusahaannya bagus atau faktor-faktor lainnya yang banyak sekali faktornya. Dan sampai saat ini kita tidak bisa menganalisa sampai tahu per detailnya orang kenapa sih mau belinya misalnya. Ada juga yang misalnya karena suka dengan produk misalnya Sarimi atau Indomie suka maka beli Indofood misalnya tuh sahamnya. Ada juga yang seperti itu. Nah, siapa sih contoh yang sudah sukses di saham? Ini teman-teman perlu ketahui karena sama seperti kita mau usaha, misalnya siapa sih yang udah sukses di usaha itu, siapa sih yang udah berhasil di situ? Apakah kita memang cocok ataupun mungkin akan memilih bidang itu? Nah, teman-teman sekarang kan ada yang masih belum masuk ke saham, apakah saya cocok? Apakah ibaratnya saya harus masuk dan akan sukses? Coba yakinkan diri dan memang saham ini tidak dapat dipungkiri itu banyak yang masih ada stigma negatif ya. Seperti dulu di marketing gitu ya, 5 tahun 10 tahun lalu orang yang bergerak di bidang marketing itu malu-maluin misalnya. Orang yang misalnya orang marketing itu orang yang butuh duit, orang yang suka melas, orang yang mengganggu dan masih banyak yang lainnya. Nah, di saham juga dulu itu sangat-sangat jelek, mungkin ke arah sini mulai baik, apalagi di orang-orang yang milenial dan terbuka, open minded ya. Nah, semoga teman-teman masuk ke orang-orang yang terbuka. Nah, ini Bapak Lo Keng Hong, orang yang mungkin terkenal juga, teman-teman tinggal searching. Di dunia saham dia terkenal, pergerakannya masif, maksudnya masif tuh uangnya sudah banyak di saham, dan dia terkenal dengan investor tidur, artinya dia tidak trading harian, tapi dia beli saham di harga yang oke, kemudian dia jual beberapa bulan atau beberapa waktu, beberapa tahun mungkin ya, dimana dia belinya bukan ratusan miliar lagi gitu ya, tapi bisa sampai triliunan gitu ya, bukan lagi beli miliaran puluhan miliar tapi ratusan miliar. Dan banyak yang ketika misalnya Bapak Lo Keng Hong beli, pengennya para retail itu yang masyarakat biasa seperti kita misalnya di bawah 100 miliar belinya, pengen beli juga karena pasti sudah dianalisa oleh Bapak Lo Keng Hong misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya Bapak Lo Keng Hong. Kemudian ada juga nih Deddy Corbuzier misalnya mewawancarai Daryl ya, dia trader saham ataupun trader yang lainnya, dia bisa dapat misalnya 80 juta per bulan. Dan ada lagi, ini salah satu guru saya, Andika Sutoro Putra, dia dari umur 15 tahun, sekarang dia umurnya sekitar 26 tahun, 27 tahun, berarti sudah 14-an sampai 15-an tahun dia jadi investor saham dan memang sudah kaya raya gitu ya. Dia punya asetnya mungkin sekarang di ratusan miliar. Nah, ini yang lagi viral nih. Orang desa di Jogja, transaksinya ternyata 2 triliun per bulan. Ya. Nah, ini dia sedang viral dan sudah dicek bahwa itu benar dan dia menjadi juara di Mirai Aset, juara trading ya dengan transaksi tertinggi gitu yaitu 2 triliun. Nah, dia orang desa yang tidak tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin banyak
yang bertransaksi seperti ini di desa, dikelilingi kebun misalnya, tapi duitnya banyak terus ya, ternyata bukan ngepet, yaitu dia main untuk istilahnya di dunia saham, berbisnis ataupun berinvestasi atau bertrading saham. Nah ini tadi kan ada Andika Setoro Putra, ini personal asistennya, artinya misalnya kalau dalam tanda kutip mungkin asisten pribadi ataupun orang yang ngurusin bantu bisnisnya dan juga keperluan pribadinya. Itu ada 2 orang, mereka bersaudara, gajinya di bawah 10 juta dan dalam waktu 2 tahun bisa menghadiahkan orang tuanya mobil dan juga dia bisa beli punya BMW gitu ya. Nah ini nanti saya share juga linknya, ini bisa menjadi motivasi dari teman-teman. Dan ada yang lagi viral dengan berbagai kontroversinya karena dia sering buka hal-hal yang mungkin istilahnya dalam tanda kutip tidak disukai oleh para trader saham lainnya ataupun oleh investor saham atau para retail yang mungkin pengikutnya juga gitu ya. Dia bisa untungnya di atas dari 15 miliar ya. 15 miliar untungnya per bulan. Bayangin, teman-teman punya seperti itu dan dulunya dia dihina juga, dicaci juga, dulunya dia tidak punya mobil, tidak punya rumah dan dia fokus di saham. Nah, saham itu sudah kuat. Saya perlu nyatakan itu karena pasar modal atau bursa efek yang kita sebut saham-saham ini ya, itu sejak zaman dulu kolonial Belanda pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Sama seperti properti, dari dulu juga kan sudah ada jual beli properti, kemudian aturan-aturannya diatur oleh undang-undang, kemudian ada lembaga-lembaga yang istilahnya mengaudit, mengecek gitu ya. Kalau dulu itu beli saham itu harus telepon, bayangin gitu ya. Telepon gitu, saya mau beli bla 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 gitu, kayak pesan sesuatu aja gitu ya. Kalau sekarang bisa via HP, via internet saja dan juga mudah, hanya bisa dilakukan dengan jari gitu ya. Tidak usah ngomong sama sekali bahkan. Nah, investasi saham ini saya sudah lakukan sejak 2016. Kemudian kalau mentor saya nanti itu mungkin lebih tua dari saya gitu ya umurnya, dan juga di saham sudah lama juga, di atas 10 tahun. Di forex juga dia pernah, kemudian hijrah dan akhirnya hanya di saham. Nah, saham ini aman karena tadi dilindungi oleh berbagai lembaga, termasuk istilahnya pemerintah ikut andil menjaga ini. Kemudian returnnya bagus, kemudian halal dan liquid. Jadi liquid ini ketika Anda butuh tinggal jual gampang banget. Dan ketika dijual masuk ke rekening Anda itu 2 hari setelah dijual, rata-rata seperti itu. Dan impian saya adalah saya juga istilahnya merasakan banget istilahnya pelajaran di saham, kemudian hasilnya gitu ya, itu sangat memuaskan menurut saya gitu ya. Dengan effort atau pengorbanan atau misalnya waktu yang harus dikorbankan itu lebih sedikit dibanding dengan kita misalnya bekerja atau sejenisnya. Dan banyak yang disebutnya profesional trader ataupun trader untuk hidup, artinya dia fokus kerjanya itu adalah jual beli saham yang dimana hasil keuntungannya untuk kehidupan pribadi, apakah untuk sekolah anak, untuk nafkahin orang tua atau istrinya gitu ya, dan masih banyak lagi dia hanya fokus di trading saham. Ada juga teman dari kita, dia misalnya udah untung 100 juta per bulan gitu ya. Ada juga yang 100 juta per hari gitu ya. Nah, kita anggap teman-teman pemula dan minimal kita ngumpulin dana sampai 100 juta. Maksudnya gini, Anda masing-masing nanti di punya akun semoga bisa sampai di 100 juta pertamanya, atau yang punya dana silakan masukin 100 juta ke rekening sekuritas yang Anda nanti sudah buat. Kemudian target kita minimal kita bimbing, kita arahkan untuk beli saham apa gitu ya. Dan mindsetnya dibenahi minimal banget 1% aja sampai 2% aja per hari. Berarti dari 100 juta kali 1% Anda dapat 1 juta. Kalau 2% 2 juta. Profit per hari. Semoga ya. Dan dalam kenyataannya kita lihat apa yang sudah terjadi selama mungkin 1 tahunan terakhir, dan ini screenshot yang terbaru. Dan tenang ya, bukan berarti Anda harus punya uang 100 juta, tapi Anda bisa investasi mulai dari ratusan ribu saja. Nah, ini contoh profit saham di grup-grup kita gitu ya. Di sini nih misalnya
Tadi kan kita targetnya 1%. Ini satu hari ternyata bisa dapat 25%. Kemudian ini satu hari 4%. Ini satu hari 7%. Kemudian selanjutnya ada yang 8%. Ini di grup kita ya, dia screenshot kasih bukti. Kemudian ada yang 3%, ada yang 10% ini. Ada yang 5%, ada yang 4%, ada yang 3%. Artinya 1-2% per hari itu sangat mungkin, dan itu hal yang istilahnya banyak saham yang naiknya tuh ya lebih dari 1%. Dan ini yang paling unik di kita adalah karena semangat kita untuk membimbing, salah satunya kita kan bergerak di bidang syariah juga, kemudian kita di dakwah juga, dan kita sekarang sedang membangun masjid-masjid juga. Harapannya dari bimbingan kita ada saham akhiratnya. Maksudnya apa? Ketika kita membimbing dan Anda berhasil, ayolah alokasikan gitu ya per bulan atau mungkin per profit. Misalnya profit Anda 1 juta tadi kan per hari. Ya moga aja 10%-nya per hari disedekahin 100.000 misalnya. 100.000-nya disedekahin ke masjid-masjid yang sedang kita bangun juga misalnya. Nah, itu menjadi kolaborasi kita untuk bukan hanya kita di akhirat ketemu, bukan hanya di dunia tapi ketemu juga di akhirat dan menjadi penolong kita nantinya. Nah, ini contohnya ya, katanya dia nih top up wakafnya Kang, berarti dia mau bangun di salah satu masjid kita yang kita sedang bangun gitu ya. Kemudian ada juga nih disebutnya saham akhirat, dia kirim juga istilahnya dari profitnya PRDA, dia diarahkan untuk beli PRDA, kemudian profit ternyata dia mau mensedekahkan sebagian dari profitnya. Nah, mari belajar bersama, buka akun segera dan nikmati pembelajarannya. Proses dan lika-likunya pasti ada, semua bisa kita lalui bersama-sama karena kita dulu juga dari nol. Dan saham adalah tempat untuk kaya, namun tetap perlu manajemen resiko. Makanya kita hadir dengan mengedepankan manage resikonya harus kuat nanti. Dan next, resiko-resiko saham apa saja, gimana cara memanage resikonya, mungkin nanti dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, segera buka akun dan nanti kita undang di grup-grup kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.